Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim Nur Panigoro dari SDN 28 Paguyaman akan mengajar materi mengenai sudut di kelas 5 dengan menggunakan papan pintar interaktif digital. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar matematika, ya. Jadi mohon adik-adik dipersiapkan saja buku matematikanya, tempat duduknya diatur dengan rapi. Oke. Sebelum itu marilah kita membaca doa, ya. Siapa yang berani maju ke depan untuk pimpin doa? Ya, oke, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dan doa dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Pak Guru akan ambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anggur. Anggur kenapa? Sakit. Sakit ya? Ya. Terus siapa lagi? Jangan. Kenapa? Sakit. Sakit. Nah, jadi anak-anak kita harus menjaga kesehatan karena sekarang ini lagi musim hujan ya. Jadi jaga kesehatan itu perlu. Baik, anak-anak, Pak Guru ingin bertanya. Nah, anak-anak pernah melihat ini papan? Ya. Nah, ini papan anak-anak, ini bantuan dari Kementerian Pendidikan, dari Kebudayaan. Ini papan pintar ya, yang interaktif, papan PJ ya, papan interaktif digital. Nantinya akan kita gunakan ya. Nah, papan ini berbentuk persegi panjang ya. Nah, anak-anak, ini persegi panjang ini memiliki sudut. Ada berapa sudut? 4 ya. Yang mana sudut, Adik? Coba ditunjuk, maju ke depan. Maju ke depan, yang mana itu sudut? Oke, itu satu. Oke, baru. Oke, ini sudut. Terus yang kedua? Oke, titik 4. Ya, tepuk tangan untuk Adik. Silakan duduk. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sudut, pengertian sudut, serta jenis-jenis sudut, dan kita akan mengukur besaran sudut tersebut. Oke, semangatnya hari ini? Ya. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Baik, ini adik-adik perhatikan. Nah, kita sudah ada di papan. Sebelum itu Pak Guru akan menulis ya. Ini bisa ditulis.
belajar sudut. Oke, senang ya? Ya. Ini kita akan gunakan ini. Nah, sudut adalah ada yang tahu sudut itu apa? Nah, ada yang tahu? Sudut itu adalah perpotongan antara kedua garis. Ya, ini dua garis. Satu garis pertama, ini garis kedua. Perpotongan atau pertemuan antara kedua garis. Ini garis pertama, ini garis kedua. Sehingga membentuklah sudut seperti ini. Oke? Nah, anak-anak, ini papanya sudah bagi dua, ya. Jadi satu untuk bisa menulis nantinya, ini, ya. Dan satunya ini Pak Guru putarkan video, ya, penjelasan mengenai sudut tersebut. Oke? Kita langsung nonton ya. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut dan cara untuk mengukur sudut. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita dan jangan di-skip ya, supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita lanjutkan apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang akan kita pelajari yaitu pengertian sudut. Kita masuk ke bagian pertama yaitu pengertian sudut. Sudut terbentuk dari dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Besarnya sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Kita akan menggambar dua buah garis. Nah, ini garis yang pertama, kemudian kita gambar satu garis lagi. Nah, ini sudah membentuk sebuah sudut. Yang mana kan sudutnya ada bagian yang merah ini, inilah yang disebut. Nah, ini sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada satu titik, ya, dua garis lurus, ya. Nah, ada yang mau menggambar sudut? Ayo, maju, Pira, ayo. Ayo maju, Pira. Gambar seperti ini, contoh. Oke, yang mana sudutnya di sini? Coba dilingkari. Oke, tunggu ganti warna ya. Ditandai. Mana? Ya. Oke, itulah titik sudut. Bukan untuk adik Pira. Ya. Jadi sudut adalah terbentuknya dari antara dua garis. Oke, kita lanjut ya. Sudutnya. Nama dari sudut ini adalah sudut KLM atau sudut MLK. Nah, perhatikan ini adalah lambang dari sudut ya. Nah, kalau kita menulis sudut, ini ada lambangnya. Nah, lambangnya seperti yang kita tulis tadi. Ini ada lambangnya. Ada lambang dari sudut ya, seperti ini. Nah, jika sudut KLM, ya, ini perhatikan titik sudutnya adalah L. Jadi kita menulis sudut KLM, ya, sudut KLM. Oke, lanjut ya penjelasannya. Nah, untuk menentukan nama sudut, adik-adik harus perhatikan huruf yang ada di tengah itu merupakan titik sudutnya. Karena sudutnya berada pada huruf L, maka L-nya harus di tengah. Kalau adik-adik menyebutkan sudutnya sudut LMK, salah. Karena sudutnya bukan di bagian M. Bagian yang kedua yaitu lanjut ya, jenis sudut. Adik-adik bisa perhatikan gambarnya. Nah, gambar ini adalah sebuah sudut. Sudut ini disebut dengan sudut lancip ya.
Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat atau biasanya dia berada pada 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, berarti ini kalau diukur bisa saja kemungkinan 20 derajat, 30 derajat, atau 55 derajat. Tergantung besarnya kita ukur menggunakan alat ukurnya ya. Untuk contoh sudut lancip dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa temukan Pak. Baik. Nah, untuk sudut lancip ini dijelaskan besarnya kurang dari 90 ya. Nah, di sini kita bisa gambar sudut lancip ya. Ada yang bisa menggambar sudut lancip? Dari laki-laki dulu. Ayo, di depan. Contoh seperti yang di papan. Sudut lancip. Ayo Deswan. Nah, seperti itu sudut lancip. Ya, tepuk tangan untuk Deswan. Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut ya. Nah, adapun benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk sudut lancip. Kalian perhatikan. Perhatikan gambar ini pada puncak atau titik puncak dari sebuah piramid. Nah, ini adalah sudut lancip. Contoh lainnya yaitu ujung pensil. Nah, ini ada contoh-contoh yang berbentuk atau benda-benda yang berbentuk sudut lancip. Ya, ini gambar piramid. Ya, di ujungnya berbentuk sudut lancip. Nah, ini contoh lainnya ada topi kerucut. Di ujungnya ada berbentuk sudut lancip. Ini juga es krim, setrika, pizza. Ini Mister segitiga, ujung pensil, nah ujung pen ini. Ya. Terus paku dan ujung pisau, ya. Ujung paku, ujung pisau, kemudian di sini ujung pizza. Ini titik sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat atau biasanya gambarnya itu tegak lurus ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik bisa temukan sudut siku-siku yaitu pada jendela. Ini pada pojok-pojok jendela adik-adik bisa perhatikan. Kemudian sudut apa yang kedua? Sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Kalian bisa menggambar? Oke. 3. Ya, asik ya menggunakan papan ini ya. Sudut siku-siku. Baik. Oke, kita dulu. Harus teratur tanpa hapus ya. Pakai hapus pakai ya. Oke, kemudian kita tambah di sana. Oke, harus sesuai garisnya itu ya. Oke, yang mana siku-sikunya di sini dibuat seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, adapun benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk siku-siku, ya tadi kata si Adit ini Pak Guru, sudut siku-siku yang ada di papan. Nah, ini juga sudut siku-siku yang ada di gambar, poster, ya. Ada di lemari juga ini sudut siku-sikunya, di televisi, ada di jendela juga, ya. Ada juga di uang, papan catur juga, dan keramik ubin yang kalian lihat ini ubin. Ya, ada sudut siku-siku. Di buku juga ada sudut siku-siku. Di meja juga, di kursi juga. Oke? Ya, kalau di papan juga. Oke, lanjut. Uang, kertas, lantai keramik, papan catur, kemudian pintu, lemari. Momen panas, bikin keringat bau badan dan roda. Besarnya lebih dari 90 derajat. Maka besarnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, untuk sudut tumpul kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada atap rumah. Nah, pada bagian yang ini adalah sudut
tumpul ya kedua-duanya. Nah selanjutnya gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah Oke, sudut tumpul ya lebih dari 90 derajat ya. Itu tadi di atap ya, tapi gambarnya seperti ini. Ya, oke, 90 derajat. Oke? Ya. Kemudian berikutnya adalah gambar garis lurus ya. Nah ini disebut dengan sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Untuk contoh sudut lurus dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa temukan pada jembatan. Nah ini jembatan merupakan contoh dari sudut lurus. Nah, bagaimana kita bisa mengukur besarannya sudut? Kita akan menggunakan alat yang namanya adalah busur. Nah, ini gambarnya. Coba perhatikan. Untuk sudut, alat yang kita gunakan adalah busur derajat. Adik-adik bisa perhatikan gambar ini. Inilah yang disebut dengan busur derajat. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sebuah sudut. Pada busur derajat ini ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Ini garis yang berada di tengah ini disebut dengan titik pusat pada busur. Kemudian untuk garis yang berada di bawah ini disebut dengan garis alas busur. Selanjutnya untuk angka 0 yang ada di bagian ini, di bagian dalam disebut dengan skala dalam 0 derajat. Dan untuk 0 yang ada di bagian luar itu disebut dengan skala luar 0 derajat. Nah ini boleh di 0 derajat bagian dalam atau. Nah, adik-adik, ini cara kita mengukur besaran daripada sudut menggunakan busur ya. Kita ukurnya dari 0. Nah, ini kelihatan ukurannya di bawah dari 90, maka ini namanya sudut lancip ya, karena di bawah dari 90. Baik, adik-adik penasaran ingin mengukur ya menggunakan busur. Nah, di papan ini ada busur juga. Oke? Let's go, kita coba ya. Oke. Baik ya. Salah satu kakinya salah. Baik. Kita akan coba ini, kita hapus dulu. Ya. Baik, anak-anak, kita akan mengukur atau menentukan besaran sudut. Nah, kita cari grafik dulu. Nah, wow, ini bangun datar segi 4 ya. Nah, kita akan tentukan berapa besar sudut daripada bangun datar segi 4 ini. Ya, kita ukur dulu berapa besaran sudutnya ini. Oke, kita pakai busur. Nah, ini busurnya. Oke, seru ya. Ya, ini busurnya kita bisa perbesar. Ya, kita bisa perkecil. Ya, itu dia bisa kecil. Kita oke, kecil. Nah, ini kita tentukan. Oke, kita lihat dia dari 0. Nah, ini 0 ya. Ini. Ya, 0 ya. Ini titik daripada busur. Oke, kita bawa dia ini. Ini yang kita lihat tadi. Titik utama daripada situ ya. Kita bawa dia. Oke, berapa besarannya? 90 derajat. Jadi luas. Nah, jadi luas daripada sudut ini adalah 90 derajat. Oke, seru ya? Baik, kita coba lagi. Berarti sudut apa namanya kalau 90 derajat? Sudut siku-siku, luar biasa siku-siku. Sudut siku-siku. Oke, kita coba lagi.
Nah, ini segitiga. Oke, siapa yang mau mengukur? Ayo, pergi ke depan. Yang mau mengukur bangun datar segitiga ini, apakah dia merupakan sudut lancip, siku-siku atau sudut tumpul? Ayo ke depan menggunakan mistar ini. Ayo. Ayo kita kelas, ya Ines. Ayo kamu ke depan. Tepuk tangan dulu. Oke, geser, silakan digeser Ines. Ya. Gimana kita bawanya dia kemana dulu? Ke titik sudut. Oke, sudah. Itu di warna birunya digeser. Tunggu. Kasih ini dulu. Titik sudutnya di sini. Oke. Jadi berapa besarannya? Digeser warna birunya ke sana. Terus. Oke, berapa besarannya itu Ines? Besarannya ini ya, ini 65. Oke, 65, tepuk tangan untuk Ines dulu. Ya, jadi besarannya lihat ini 65 ini sudah ditulis 65. Jadi kalau kita geser ini, Kalau kita geser ini, nah itu ada angka sudah tertulis. Jadi besarannya di sini adalah 65. Ya, jadi besarannya ini adalah 65. Tepuk tangan untuk ini. Mau lagi? Ya. Ya, mau lagi ya. Jangan takut. Kita coba lagi. Kita masukkan ke api. Ya. Nah ini. Ya. Ini kita ukur. Di bawahnya ini berapa? Ayo, siapa lagi mau maju? Nah, ini gambar belah ketupat, ya, seperti ketupat ya. Nah, kita akan mengukur besaran sudut yang ini. Ini besaran sudut ini kita akan ukur berapa derajat menggunakan busur. Ada yang mau? Oh, silakan maju Ale. Jadi ini busur ini boleh digeser ya, geser Ale. Oke, ke titik sudut. Oke, berapa Ale? 125 derajat, tepuk tangan untuk Ale. Ya, silakan dulu. Jadi besaran sudutnya adalah 125 derajat. Oke, jangan puas ya. Oke, tepuk semangat. Baik anak-anak, Pak Guru akan bagi dua kelompok ya. Ini kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, di dalam kelompok anak-anak ada LKPD yang Pak Guru bagikan. Nanti anak-anak akan menjawab LKPD tersebut. Nah, ini seperti contoh sudut lancip. Benda apa yang ada di sekitar anak-anak, ya, itu dicari benda apa. Diukur dengan busur, ya. Kemudian besar sudutnya seperti apa, ya. Kemudian sudut siku-siku benda apa. Misalnya kalian ini pintu. Nah, pintu. Nah, ini pintu ya. Pintu. Besar sudut siku-siku berapa? Nah, kalian ukur besar sudut pintu tersebut berapa. Terus tumpul. Kalian cari benda yang menyerupai sudut tumpul ya. Benda yang memiliki sudut tumpul. Ditulis benda apa itu, kemudian besar sudutnya berapa. Oke? Ya, silakan bagi kelompok ya, bagi dua kelompok. Kemudian kalian mencari benda-benda tersebut, oke? Menggunakan busur. Silakan kerjakan. Oke. Jadi kalian mencari besaran dari sudut. Nah, sudut apa yang dicari ini? Sudut daripada buku ya? Ya. Oke, besaran berapa? 90. 90. Oke, silakan ditulis 90 aja. Oke. Oh, siku-siku. Oke, silakan. Apa yang siku benda yang kalian amati? Papan tulis. Oke, ini papan tulis. Silakan.
Punya di mana sini ya? Ini. Naik atau di sini sini nih. Ini nih. Ya. Di bawah sini ayo. Yuk, ke bawah. Oke, berapa besarannya? 90. Oke, tulis 90. Oke, siapkan dulu. Baik anak-anak, syukur alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tugas kelompok kalian. Ya, ini Pak Guru sudah membuat suatu kolom, ya, 2 kolom, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti silakan maju ke depan untuk menulis ya apa saja benda-benda yang kalian dapat. Kemudian dan besaran sudutnya sudah kalian ukur tadi. Kemudian ditulis di papan, oke? Ya. Baik, Pak Guru bagi dulu papannya ini. Nah, ini Pak Guru sudah bagi papannya. Silakan maju ke depan. Maju ke depan, ayo maju ke depan. Menulis apa yang kalian temukan itu. Ayo. Maju ke kelompok ya. Ini, maju. Baik ini. Oke, ada tulisan. Ini kelompok 1, ada kelompok 2. Ke sudut lancip, benda apa yang kalian temukan? Ya, tulis. Boleh? Ya, boleh. Oke. Tulis saja, kerucut. Oke, besarannya berapa telah diukur tadi? Derajat. Oke, luar biasa. Kedua. Oke, ini teman-teman kalian ya, perhatikan. Ini sudah luar biasa menggunakan papan interaktif digital ya, menulis di papan. Oke, sudut tumpunya laptop yang terbuka. Oke. Berapa besarannya itu? Mana? Oh, tergantung itu. Tergantung. Oke. Itu boleh dihapus dulu. Oke, tulis Oke. Oke, sudah pandai ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 juga. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih Ale. Oke. Nah, bisa dilihat kelompok 1 dan kelompok 2. Halo. Nah, dilihat sudut lancip itu beda, misal segitiga 40 derajat, sedangkan kelompok 2 mengamati topi kerucut, besar sudutnya 45 derajat. Sudut sikus-sikus, sudut buku, ya kelompok 1 mengukurnya 90 derajat, sedangkan sudut sikus-sikus papan tulis 90 derajat, dan sudut tumpul ya laptop yang terbuka ya mungkin ini yang kalian ukur ya. Ya ini laptop, ini berbentuk sudut tumpul. Ya ada ukurannya 110 dan kelompok 2 mengukurnya juga 110. Baik, luar biasa untuk anak-anak kelas 5. Coba tepuk tangan dulu. Baik, halo anak-anak. Baik, ya syukur alhamdulillah kita sudah belajar mengenai sudut dan sudah mengetahui berbagai macam sudut. Terus juga sudah mengukur besaran sudut. Nah anak-anak kita diam sedikit ya. Ini mengenai
uang. Nah, ya, tukar uang. Ya, tugas mulai ya. Coba kita. Saya ingin tukar uang 6.000 dan uang pecahan 2.000. Maksudnya bagaimana ini? Kurang. Kurang. Iya kan? Sambil aja ini. Iya, macam kasihnya di HP ini kan dua. Gitu ya? Bukan? Di. Oh, saya mau coba. Ayo tadi saja. Coba, ayo. Adi dapat tadi. Ya. Adi ini. Apa? Dari 2.000. Ada yang coba. Ayo, oke. Ale. Canda paman enak. Sekali. Sudah. Coba. Tadi, oke, mana tadi? Siapa? Menjadi. Ayo. Oke, siapa lagi? Ayo, perempuan, ayo perempuan. Ya. Ya, oke, luar biasa sekali. Ya, ayo coba adik, maju. Ayo coba adik sekali. Wah, luar biasa. Oke. Lagi coba satu. Oke, ayo, coba. Wah, luar biasa, hebat. Tepuk tangan dulu semua. Orang. Nah, syukur alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Adakah yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat pada hari ini? Materi apa? Ya, Inet. Ya, materi sudut ya. Pada hari ini kita pelajari. Bagaimana perasaan adik-adik? Baik. Sudah senang ya? Ya. Nah, dari materi sudut tersebut apa yang kita dapat? Ines? Ya, dapat mengukur besaran sudut. Nah, ini sudut ini adik-adik. Nah, ini di kehidupan sehari-hari itu bisa kita jumpai ya, baik di pintu, di jendela maupun di buku ya, di ujungnya pisau, di ujungnya upet. Nah, itu sering kita jumpai. Baik. Nah, karena waktu sudah selesai dengan materi sudut, maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Oke, silakan baca doa pulang. Yes, oke.